Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbut Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kita masih membahas maqalah yang ke-51 mengenai zuhud. Fa in qala qailun, maka jika berkata qailun, orang yang berkata. Kalau ada orang yang bertanya, ada orang yang berkata seperti ini, kaifa, bagaimanakah, atlaqta, mengucapkan siapa kamu, al-qaula, pada sebuah ucapan, al-qaula, pada ucapan, bisawabi, dengan pahala, liman, pada orang, huwa yasiman, fil makomi, ada di makom, di kedudukan, al-akhir, yang akhir, allazi zakartahu, yang menyebutkan siapa kamu, hu, pada siman, min annahu, dari bahwasanya siman itu adkhala, masuk siapa siman, fi zumratil abdali, di golongannya wali abdal, wal arifina, dan orang yang ma'rifat, al maf'ulu, yang diperlakukan siapa siman, fihim, di dalamnya, zumratil abdal wal arifin. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu bisa mengucapkan mendapatkan pahala, orang mendapatkan pahala, padahal orangnya itu ada di makom yang akhir? Kan di minggu lalu sudah disampaikan, orang itu zuhud itu, dia itu ngelawan betul sama nafsunya. Dia berontak dulu dengan nafsunya. Dia perangi dulu nafsunya. Sampai kemudian dia nyata, permusuhan dia nyata dengan si musuhnya itu, dengan si nafsunya itu, baru kemudian dia diangkat, dimasukkan oleh Allah sebagai muhakkikin, orang yang ahli hak, orang yang mendalam ilmunya, ahli wilayah, dan dia dimasukkan di golongan wali abdal. Kan kemarin seperti itu, susah, ketika dia sudah bertahan dan dia sudah menyatakan permusuhannya terhadap nafsunya, barulah dia dimasukkan ke golongan elit, ke golongan profesional. Kalau atlet profesional, kalau dia pejabat elit. Nah, kalau kemudian ada orang bertanya, nih pembahasannya kata Syekh Abdul Qadir, mengapa orang yang sudah sampai di tingkatan seperti tadi, yang dia itu sudah dimasukkan oleh Allah di golongannya wali abdal, dimasukkan oleh Allah dalam golongannya orang makrifat, dan dia diperlakukan oleh Allah masuk dalam golongannya orang makrifat, terus alfanina, yang fana, yang lebur, anil kholki, dari makhluk, wal anfusi, dan dari nafsu, wal anfusi, dan dari nafsu, wal akhwiyati, dan dari hawa-hawa nafsu, wal irodati, dan dari kehendak, wal khuzuzi, dan dari bagian kesenangan, wal amani, dan dari angan-angan,
wal a'wadi dan dari tujuan-tujuan, alal a'mali atas amalan-amalan, allazina orang-orang, yarawna yang melihat siapa allazina, jami'a ta'atihim semua ketaatan mereka, wa ibadatihim dan semua ibadah mereka, fadlan sebagai anugerah, fadlan sebagai anugerah, minallahi azza wa jalla dari Allah azza wa jalla, wa nikmatan dan sebagai kenikmatan, wa rahmatan dan sebagai rahmat, wa taufiqon dan sebagai taufik, wa taisiron dan sebagai kemudahan, minhu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'taqiduna dan yakin siapa mereka allazina, annahum bahwasanya mereka itu ubaidullahi, itu ubaidullahi hambanya Allah azza wa jalla. Orang nih, orang ini kan orang sudah sampai di tingkat puncak. Ini orang sudah sampai di tingkat elit, sudah sampai di tingkat puncak. Kalau dia sudah di tingkat puncak, yang dia mengamalkan sesuatu itu tidak ada tendensi apapun. Dia ini sholat, udah gak ada tendensi dapat pahala, udah gak ada tendensi pengen pahala. Dia puasa, gak punya tendensi biar dia masuk surga. Ini orang udah sampai di puncak ini. Ini orang sudah usul. Kenapa orang yang sudah sampai seperti ini masih diberikan pahala? Padahal dia sendiri tidak ada tendensi sedikit pun terkait dengan pahala. Tapi kenapa dia masih dikasih pahala? Contoh misalnya, contoh lagi nih. Ada orang Prabowo, misalnya Prabowo. Kira-kira Prabowo itu jadi presiden ngarepin gajinya apa enggak? Dia presiden nih. Dia jadi presiden ini, itu tendensinya dia jadi presiden sekarang, tendensinya tujuannya ngejar gajinya atau enggak? Kan ada gaji kan presiden itu. Berapa sih gajinya tuh? Nggak nyampe 100. Masih gaji presiden tuh lebih rendah daripada gaji komisaris gitu ya. Dia ini udah nyampe di puncak. Masa orang yang nyampe di puncak ini masih berharap kepada pahala sih? Padahal dia sendiri melakukan sesuatu nggak pengen dapat apa-apa. Tapi kenapa masih dikasih pahala? Kenapa presiden ini masih dikasih gaji? Padahal dia udah nyampe di atas. Yang dia ini ngelakuin sesuatu bukan karena gaji gitu. Bukan karena dia pengen dapat pahala. Orang yang sudah sampai diusul kepada Allah, ketika dia pengen melakukan sesuatu, itu orang yang memang sudah nggak pengen lagi dapat pahala, nggak lagi pengen dapat surga, nggak pengen lagi dapat bidadari, tapi mereka ini ngelakuin ibadah murni karena kesadaran bahwa dia ini bisa melakukan ibadah semata-mata karena anugerah dari Allah. Dia melakukan ibadah karena mendapatkan kenikmatan dalam ibadahnya itu. Dia melakukan ibadah karena dia merasa Allah ngasih sayang kepada dia. Dan dia merasa dan dia yakin banget kalau dia itu ubaidullah, hambanya Allah. Budaknya Allah, hamba sahaya, pembantunya. Masa sih hambanya rakyat, pembantunya rakyat masih pengen digaji sama rakyat kan gitu. Kalau orang sudah sampai di atas, oh dia hamba kok. Nah orang yang seperti ini, nah kata Syekh Abdul Qadir, kalau ada orang nanya, kalau engkau bertanya, kenapa orang yang sudah sampai di tingkat itu masih diberi pahala oleh Allah? Terus wal abdu, sedangkan seorang hamba, kan tadi dia orang Ubaidullah, hambanya Allah. Wal abdu, sedangkan seorang hamba, itulah yastahiku, tidak berhak siapa si abdu, si hamba, ala maulahu, atas tuannya, hakon, secara hak. Budak nggak punya hak dia terhadap tuannya, nggak punya hak. Budak itu nggak bisa menuntut gaji saya, kasih saya seperti ini,
minta tuntutan ini, kesenjangan sosial, minta asuransi kesehatan, segala macam. Budak itu nggak punya haknya. Abdun itu nggak punya hak terhadap maulanya. Wa izkarna, kenapa dia nggak punya hak? Izkarna huwa si abdu, budak, birummatihi dengan seluruhnya si budak, birummatihi dengan seluruhnya budak, ma'aharokatihi bersama gerakannya budak, gerakannya abdu, wasakanatihi dan diamnya abdu, wa aksabihi dan pekerjaannya si abdu, itu milkun merupakan milik, itu milkun merupakan milik limaulahu pada tuannya, limaulahu pada tuannya. Dia itu udah betul-betul Ubaidullah, udah betul-betul Abdullah, hambanya Allah. Seorang hamba itu tidak punya hak menuntut kepada tuannya. Seorang hamba itu nggak punya dia. Kenapa? Sebab ketika dia menyatakan diri sebagai hamba, atau ketika dia diambil sebagai budak, maka gerakannya, diamnya, pekerjaannya, semuanya miliknya tuannya, milik tuannya, yang dia nggak punya hak apa-apa di situ. Makanya sering saya bilang, kita semua ini khalqullah, kita semua ini makhluknya Allah, tapi tidak semua kita ini Abdullah. Nggak semua kita ini, tidak semua dari kita ini adalah hambanya Allah. Sebab apa? Emang benar kita ini hambanya Allah? Kita ini Abdullah apa Abdul Butun? Kalau misalnya sekarang di langit ada tulisan, "Hei, saya sayang sama kalian semua. Ramadan korting 1 minggu, seminggu yang besok nggak usah ada puasa." Girang atau sedih kira-kira? Di langit ada tulisan nih, seminggu lagi nggak usah puasa, korting semua, puasa cukup 20 hari. Kira-kira gembira nggak kita? Oh, gembira banget. Ini aja nyesel-nyesel, aduh jadi juga besok puasa, pengennya si minggu gitu ya. Jadi juga puasa. Ngarep-ngarepin minggu, GR minggu. Pengennya lama. Karena kita ini belum full menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah, menjadi budaknya Allah, menjadi Abdullah. Maka hati-hati nyebut dirinya hamba Allah. Hati-hati, sering saya bilang nih, kalau Anda nyumbang kemudian tulis ya namanya, jangan tulis nama saya. Tulis siapa aja? Tulis aja hamba Allah. Ketinggian itu. Ketinggian itu. Tinggian hamba Allah itu ketimbang namanya sendiri, ketinggian itu. Kalau mau fulan paling banter fulan udah gitu. Udah tulis aja Abdullah hamba Allah, ketinggian. Sudah ketinggian itu. Karena apa? Karena nggak semua kita ini Abdullah. Hamba itu tadi. Hamba itu ketika dia sudah menjadi budak, orang dijadikan budak. Maka ketika dia sudah dijadikan budak, dijadikan abdun, dia nggak punya hak lagi sama dirinya. Semuanya sudah milik Maula. Kita ini kan ngomong terus nih tiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Hidupku, agamaku, kesemuaku, matiku, semuanya adalah miliknya. Kan ngomong doang ini kita di mulut. Ngucap doang kita di mulut. Padahal nggak semuanya ini kita kasih kepada Allah. Kenapa? Karena masih aja kita bertransaksi. Ya. Nah, fakaifa maka bagaimanakah yuqalu dikatakan fi haqqihi pada haknya si hamba, yusabu diberi pahala. Wahwa sedangkan si abdun, si hamba, layat lubu tidak meminta siapa si hamba, sawaban pahala, wala iwadon dan tidak ganti, ala fi'lihi atas perbuatannya si abdu, wala yaro dan tidak melihat siapa si abdu, lahu pada si abdu,
amalan sebuah amalan. Bal akan tetapi yaro melihat siapa si abdu nafsahu pada dirinya si abdu itu minal battolina, termasuk orang yang tak bernilai. Minal battolina termasuk orang yang tak bernilai. Wa aflasil muflisin, paling bangkrutnya orang-orang yang bangkrut. Minal a'mali, dari amalan-amalan. Fanaqulu maka kami menjawab. Kata Tuan Syekh, inilah jawaban kami. Sodakta, benar kamu. Iya, orang memang kalau sudah sampai kepada tingkat seperti itu, yang kita menyebutnya sebagai tingkat mukhlas, bukan lagi mukhlis. Karena kalau mukhlas itu dia mengerjakan sesuatu tanpa ada tendensi apa-apa, itu mukhlas. Iya, memang orang yang mukhlas tetap diberikan pahala oleh Allah. Ghaira, melainkan, kecuali annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla itu yuwasiluhu, menyampaikan siapa Allah hu pada si abdu, bifadlihi, dengan keutamaannya Allah, wa yudalliluhu, dan menunjukkan siapa Allah hu pada si abdu, bini'amihi, dengan kenikmatannya Allah, wa yurabbihi, dan mendidik siapa Allah hu pada si abdu, bilutfihi, dengan kelembutan Allah, wa ra'fatihi, dan belas kasihnya Allah, wa birrihi, dan kebaikan Allah, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, wa karomihi, dan kemuliaannya Allah. Istatkala kafa, menahan siapa si abdu, yadahu, di tangannya, yadahu, tangannya si abdu, an masolihi nafsihi, an dari masolihi nafsihi, kebaikan-kebaikan dirinya si abdu, wa talabil huzuzi, dan meminta bagian-bagian laha pada nafsihi, wajal bin naf'i, dan menarik manfaat, ilaiha, pada nafsihi, wadaf'i dharri, dan menolak bahaya, dan menolak bahaya anha, dari nafsihi. Dia ini diberi pahala karena Allah lah yang membuat dia sampai, yang menunjukkan dengan kenikmatannya. Allah lah yang mendidik dia dengan kelembutannya dan rahmatnya. Tatkala orang-orang ini melampiaskan nafsunya, tapi dia menahan nafsunya. Ketika orang-orang ini berebut bagian-bagiannya, orang ini menahan diri untuk tidak mengambil bagiannya. Ketika orang-orang itu menarik manfaat, dia mengerjakan ini karena ini, mengerjakan ini karena pengen ini, dia menahan diri dari itu khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau melakukan itu semua. Ketika orang melampiaskan keinginannya, hak-haknya diambil semua, tapi dia tidak mau mengambil itu. Itulah yang kemudian membuat dia ini dinaikkan derajatnya oleh Allah, dan dia mendapatkan ganjaran dari Allah. Katifli fahuwa, maka adapun si abdu itu katifli, seperti bayi. Katifli, seperti bayi, ar-rodi'i, yang menyusui. Orang itu seperti bayi yang menyusui. Allazi, yang la haroka, tidak ada gerakan, lahu pada si bayi, lahu pada si tifli, bayi, fi masolihi nafsihi, fi di dalam masolihi nafsihi, kebaikan-kebaikan dirinya si tifli. Wahwa, sedangkan si tifli, si bocah, si bayi itu mudallalun, ditunjuki, bifadlillahi azza wa jalla, dengan keutamaan Allah azza wa jalla, wa rizki, dan rizkinya Allah, ad-dari, yang berputar,
ala atas yadai walidayhi, di tangan kedua orang tuanya. Ala yadai walidayhi, di tangan kedua orang tuanya. Al wakilaini, yang mewakili. Al kafilaini, yang mengasuh. Al kafilaini, yang mengasuh. Orang itu seperti at-tiflir rodi. Ini kan sering Tuan Syekh mendefinisikan apa? Tuan Syekh menyamakan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu seperti at-tiflur rodi, seperti bayi yang menyusui. Yang dia itu sudah terserah aja, terserah emaknya aja. Dia memang disusui sama emaknya. Dia memakan sesuatu yang dipengenin, yang disuapin oleh emaknya. Dia tidak makan dengan dirinya sendiri, tapi dia dimakan minum dengan apa yang dikasih oleh orang tuanya. Itu kan Tuan Syekh sering menyamakan orang yang sudah sampai kepada Allah seperti bayi yang menyusui, atau seperti mayat yang dimandikan. Dia mayat yang dimandikan oleh yang mandiin. Ya terserah saja sudah, mau diapain saja. Orang yang sudah tidak punya mau apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak merasa apa-apa. Dia sudah sampai di tingkat seperti itu. Falamma salaba, maka tatkala menarik siapa Allah. Falamma salaba, maka tatkala menarik siapa Allah anhu, dari si abdu, hamba, masolihan nafsihi, kebaikan-kebaikan dirinya si hamba, atofa, maka membuat cinta siapa Allah. Atofa, maka membuat cinta siapa Allah. Kulubal khalqi, pada hatinya makhluk. Kulubal khalqi, pada hatinya makhluk. Alaihi, atasnya si abdu. Ketika dia sudah seperti itu, orang yang sudah sampai seperti itu, orang yang sudah disenangi, senang orang dengan dia. Orang itu kalau dekat sama dia senang saja. Orang ketemu udah bahagia saja. Itu karena Allah yang menyatakan mengambil cintanya kepada orang-orang itu. Setelah orang itu melepas dirinya sendiri. Ketika dia sudah merasa tidak punya apa-apa tadi, dia sudah melakukan riyadhah segala macam, maka Allah kasih dia ke hatinya orang-orang cinta. Ya mayoritas orang pastinya, bukan semua orang, mayoritas orang cinta sama dia, senang sama dia. Duduk sama dia suka aja. Kenapa? Karena tadi nih. Jadi kalau kemarin itu kita mengibaratkan atlet, dia kemudian riyadhah sampai kemudian dia menjadi atlet yang profesional, Ronaldo. Siapa yang nggak mau deket sama Ronaldo? Siapa yang nggak mau, yang nggak senang ketemu sama Ronaldo? Kalau ketemu sama Ronaldo, siapa yang kagak pengen selfie sama dia? Itu hatinya hamba, hatinya makhluk dibuat cinta sama dia. Orang sudah sampai ke atas, Raffi Ahmad sampai ke atas. Setelah dia melakukan riyadhah yang panjang, susah payah gitu. Lalu ada di atas, siapa yang nggak mau, yang hatinya itu nggak suka sama dia? Ada orang anti banget mau Jokowi, Ketika deket sama Jokowi, pengen juga foto sama Jokowi dia. Padahal kesel banget itu. Itu lagi dulu pilpres itu ngerasain banget, benci banget. Ketika ada Jokowi, pengen banget dia foto sama Jokowi. Udah sampai dia di atas itu. Nah orang itu kalau udah riyadhah gitu, riyadhah terus, dilawan terus nafsunya, riyadhah sampai dia pada titik dia jadi profesional. Kalau kita ini dia jadi orang yang sudah disampaikan oleh Allah Zumratul Abdal, maka makhluk orang suka sama dia. Kan kita pengen sih disukain sama orang. Kita datang orang senang. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita datang kata dia, si Anu lagi tuh. Malas banget gua. Inilah. Udah gitu curan mic lagi. Curan rek. Pencurian korek. Apalah segala macam. Pokoknya kalau ada dia tuh nggak suka aja. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa aujada, dan menjumpai siapa Allah, rahmatan pada rahmat, wasafaqatan dan kasih sayang, lahu pada si abdu, fil qulubi di hati-hati.
suka senang saja orang sama dia itu. Hatta sehingga kullu wahidin, semua manusia, semua orang, kullu wahidin setiap orang, yarhamuhu senang, kasih sayang, yarhamuhu senang, sayang siapa si kullu wahid hu pada si abdu, wayata atofu dan cinta siapa kullu wahid alaihi atas si abdu, wayabarruhu dan berbuat baik siapa si kullu wahid hu pada si abdu. Fahakaza, maka seperti itulah al kullu semuanya fanin lebur, ansiwallahi dari selainnya Allah, ansiwallahi dari selainnya Allah, allazi yang la yuharrikuhu tidak menggerakkan siapa Allahu pada si abdu, goiro amrihi selain perintahnya Allah, au fi'lihi atau perbuatannya Allah, muasalun yang disampaikan, muasalun yang disampaikan, bifadlillahi dengan keutamaan Allah azza wa jalla, dunia baik berupa dunia, wa ukhra maupun akhirat, mudallalun yang diberi petunjuk, fihima pada dunia dan akhirat, fihima pada dunia dan akhirat, madfu'un yang ditolak, yang dicegah, madfu'un yang dicegah, anhu dari si abdu, al-azza apa keburukan, al-azza apa keburukan, mutawallin yang terjaga, mutawallin yang tertolong, mutawalliyun yang tertolong. Qala maka berfirman Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala, inna sesungguhnya waliya kekasihku, inna sesungguhnya waliya kekasihku itu Allahu adalah Allah, allazi nazzala yang menurunkan siapa Allah al-kitaba pada kitab, wa huwa sedangkan Allah itu yatawalla menolong siapa Allah as-solihina orang-orang yang soleh. Inilah akhir dari makalah ke-51 mengenai zuhud, yang intinya kita diminta untuk riyadhah. Berjuanglah untuk nahan nafsunya, berjuanglah, peranglah terhadap keinginan-keinginan dirinya untuk ikut alur diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang senang-senang, dia terus riyadhah. Ketika orang tidur, dia bangun untuk sholat. Ketika orang ibadahnya biasa-biasa saja, kita ibadahnya lebih daripada biasa. Terus riyadhah seperti ini. Maka nanti kita akan punya posisi dimasukkan oleh Allah ke golongan yang profesional, ke golongan yang elit. Kalau udah ke elit, kalau udah profesional, semua orang suka sama kita. Ya samalah sebenarnya orang bekerja. Dulu dia kerja keras, nyambi inilah, nyambi itulah, sampai orang kemudian malas deket dia. Ya karena dia kerjanya apalah dikerjain, kotorlah dia. Sampai karena dia kerja keras, lalu sukses. Lama-lama sukses, lama-lama sukses, lama-lama sukses. Ketika dia sudah sukses, semua orang ngaku jadi saudaranya dia. Nah, semua orang ngaku jadi temennya dia. Karena dia udah sukses. Nanti kalau dia bangkrut lagi, semua orang tidak merasa saudaranya. Bahkan laler pun tidak mau dekat sama dia. Persis seperti Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah pernah bukan mengeluh, pernah bilang seperti itu. Ketika konflik luar biasa dengan menantunya yaitu Sayyidina Ali, perang Jamal itu, Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidina Aisyah itu hampir diboikot gitu. Hampir tidak ada. Aisyah itu hampir tidak punya apa-apa gitu. Sampai kemudian Aisyah itu bukan mengeluh tapi munajat kepada Allah, ya Allah, ini tidak ada lagi mau mendekati sama saya. Bahkan laler pun tidak mau mendekat kepada saya, saking gak punya apa-apa, saking gak bisa apa-apa gitu. Nah orang kan kalau udah sukses, siapapun nempel gitu. Tapi kan dia suksesnya itu harus pakai riyadhah. Itu untuk urusan dunia. Sama perjalanannya seperti urusan akhirat. Mudah-mudahan kita dikuatkan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini sudah mulai riyadhah. Silakan dimulai, dilakukan, diamalkan sesuai dengan waktunya masing-masing. Malam ini sudah masuk waktunya riyadhah. Saya harap dibaca kembali. Nanti mungkin ada yang nge-share lagi terkait sesuatu yang saya tulis terkait dengan riyadhah. Yang saya tulis terkait dengan riyadhah mohon di-share lagi untuk kemudian dibaca lagi. Biar lurus, tegak lurus, bulat. Apa yang kita lakukan ini kemana sih arahnya ini? Riyadhah yang sedang sesaat lagi kita lakukan ini mau kemana sih arahnya? Itu tolong nanti dibaca kembali tulisan saya terkait dengan riyadhah ini. Yang kedua, karena ini malam pertama di bulan suci Ramadan, saya ingatkan lagi, karena menurut mazhab kita Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu niatnya wajib setiap hari. Tapi terkadang kita takut lupa. Maka yang belum niat 1 bulan, ikutin saya. Yang belum niat 1 bulan puasa, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumas sahri an adai fardi sahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Allah mudah-mudahan selalu membimbing kita semua, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yunsur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yunsur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yusifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim.